anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Hadirin hadirah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk juga sebaik-baik akal. Dan kita sebagai umat Islam wajib berpikir dan mengambil hikmah segala apa yang terjadi, dan hikmah tersembunyi segala apa juga yang terjadi, baik itu bersifat tersembunyi maupun yang bersifat terang-terangan. Bahkan kita sebagai manusia adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sangat lemah dan tidak berdaya. Bisa kita lihat bahwa virus yang kecil sudah dapat menggemparkan, mempanikkan dan menakutkan manusia yang ada di dalam bumi ini. Dengan adanya virus corona ini, dengan adanya wabah ini, membuat kita sadar bahwa segala kesombongan itu tidak patut kita miliki sebagai hamba. Dan tidak pantas kita sebagai hamba meninggikan hati, karena sebab Allah lah yang memiliki segalanya yang ada di bumi ini. Wabah penyakit ini juga terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan wabah penyakit virus corona. Salah satunya adalah wabah penyakit kusta yang menular dan mematikan sebelum ditemukan obatnya. Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat-sahabat dan masyarakat pada masa itu agar tidak datang dan mendekat kepada orang yang terjangkit penyakit tersebut. Hadis riwayat Bukhari yang menerangkan bahwa jika ada wabah di suatu wilayah yang terjadi, maka janganlah kalian mendatangi wilayah tersebut. Dan akan tetapi jika wabah tersebut terjadi di wilayah kalian, maka janganlah kalian meninggalkan wilayah tersebut. Hadis ini mirip metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Selain kusta, Nabi Muhammad SAW juga pernah menghadapi wabah pada saat beliau hijrah ke Madinah. Saat itu, situasi di Madinah sangatlah buruk, dengan air yang keruh dan penuh dengan wabah penyakit. Menghadapi situasi tersebut, Nabi Muhammad SAW memerintahkan, menyampaikan kepada sahabat-sahabat dan masyarakat pada saat itu agar tetap sabar dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari wabah tersebut? Hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga kepada orang yang bersabar dalam menghadapi wabah tersebut. Jadi, izinkanlah kami membawakan syarahan yang berjudul Hikmah Wabah COVID-19. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin hadirah rahimakumullah. Di dalam firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11 sampai 13 yang berbunyi,
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka Rasul kami hanya menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Di keadaan sekarang, kita tidak pernah menyangkal bahwa akan ada penyakit seperti wabah virus corona ini yang akan menimpa manusia, yang menggemparkan manusia, menakutkan manusia, dan memakan banyak korban jiwa. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti ada hikmah di baliknya. Seperti memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan berjaga jarak dengan orang lain. Memakai masker untuk menutupi mulut yang penuh dengan dosa. Mungkin kita pernah mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati saudara kita. Mencuci tangan untuk menghapus dosa tangan-tangan kita. Mungkin kita pernah mengambil hak milik orang lain secara diam-diam yang bukan hak milik kita. Berjaga jarak, mungkin ketika kita berkerumun, kita selalu menceritakan kejelekan orang lain, alias bergibah dengan orang lain. Dengan adanya COVID-19 ini yang merebak ke seluruh negara, khususnya di Indonesia, tentunya ada hikmah lain yang dapat kita ambil sebagai umat Islam adalah meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak berzikir dan berdoa kepadanya. Jika dilihat, ada banyak sekali hikmah yang ada di kehidupan kita, terutamanya bagi kita umat Islam pada saat adanya virus corona ini. Hikmah inilah yang nantinya perlu kita ambil sebagai pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga bisa memperbaiki kehidupan kita sebagai umat muslim untuk melangkah kepada yang lebih baik lagi, kepada yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin hadiroh rahimakumullah. Tentu di keadaan pandemi sekarang ini akan ada banyak aturan-aturan yang mesti kita taati. Siapakah yang mengeluarkan aturan-aturan tersebut dan kenapa kita mesti taati? Jawabannya ada pada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berbeda pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman dan di hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah. Lagi Maha Agung. Selain taat kepada Allah dan Rasulullah, kita juga sebagai hamba dianjurkan untuk taat kepada ulil amr atau penguasa-penguasa. Redaksi perintah firman Allah ini tidak mengulang kata ati'u sebagaimana perintah saat pada kepada Allah dan Rasulullah. Artinya, ketaatan kepada para pemimpin itu hanya ketika perintahnya tidak bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Jika dikaitkan dengan pandemi sekarang, jika dikaitkan dengan keadaan sekarang, banyak sekali aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait COVID-19. Membatasi waktu beraktivitas serta menjaga protokol kesehatan. Dan aturan tersebut harus kita taati jika tidak bertentangan dengan agama Allah dan jika tidak bertentangan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah. Jika aturan tersebut bertentangan dengan agama dan ketaatan kita kepada Allah, maka bisa saja kita sebagai masyarakat tidak mentaati aturan tersebut. Mungkin
Itulah tadi hikmah-hikmah dari wabah COVID-19. Marilah kita mentaati aturan-aturan yang ada dari pemerintah agar kita terhindar dari virus corona ini. Bunga melati harum mewangi, Mekar berserak bunga mentimun. Jika bumi sudah corona kesana kesini, marilah kita pakai masker, berjaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Semoga kita semua terhindar dari wabah penyakit virus corona ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. segala kurangnya itu berasal dari kami, Dan segala kebenarannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. wabillahi taufiq was